Oke, tes, tes. Hello, hello. Kok selalu ada ini sih? Lu ada nggak yang kayak gini? Yang atas, yang atas. Jangan diklik. Oh, yang lawar-lawarin pinjaman, iya. Aku juga Bukan pinjaman. Kayak bandar apa sih gitu. kalau aku kayak pinjaman-pinjaman gitu. Aku yang kayak judi gitu loh. Judi online. Aku Haha. di Telegram, kalau aku banyaknya di Telegram. Cara ngebloknya gimana? Kalau tele sih langsung keluar. Kalau di WA enggak diblok sih. Aku langsung biarin aja, hapus aja. Ya. Terus bakal dia tetap ganti nomor, ntar ganti lagi gitu. Hai, hai Stephen. Eh, coba kabarin temen yang lain supaya nggak ketinggalan. Hari ini kalau ya kita coba push materi. Ini kalau kita hitungan kasar dulu ya, kita hitungan kasar dulu ya. Hari ini kan kita GHS gerak harmonik sederhana nih. Bentar ya. Hari ini kita gerak harmonik sederhana. Kita sisa berapa pertemuan lagi? Kalau UTBK tanggal berapa? Oh, patah-patah. Rekosan. Saya bentar ya, saya bentar nih. Masih masih patah-patah nggak? Masih nggak kedengeran kayaknya nih sama sekali. Sekarang masih. Coba ngomong agak lama. Udah, oh, udah enggak ya. Oke, langsung ajaib sekali. Kalau kita kalian UTBK tanggal berapa? Mulainya UTBK, bukan Jawa kalian. Mulainya UTBK tuh rentangnya dari awalnya tanggal berapa? 17 ya? Berapa sih lupa? Tanggal berapa? Biar kita bisa hitungan kasar, biar kayaknya 17. 17 hari Selasa, 16 berarti ya. Di sini 17 Mei kan? Mei 17 hari Selasa. Kalau tanggal 16 berarti pas Waisak. 16 Mei Waisaknya. Diego gelombang kedua berarti. Stephen gelombang berapa? Oh, Diego kedua. Stephen satu. Tanggal berapa, Stephen? 19. Oh, Kamis. Ya lumayan. Kalau Wah dulu Jumat. Ya, ya segitu gitulah ya. Tapi katanya udah Jumat ke bawah udah agak susahan. Katanya sih nggak tahu ya sebenarnya gimana. Soalnya gini loh, kalau mereka mau buat bocoran, pasti kan ada satu orang yang ujian kan, UTBK kan. Nah, yang ujian itu pasti cuman di hari tertentu. Jadi misalkan di hari Jumat misalkan. Nah, mereka ambil soalnya hari Jumat, tapi besok-besok soalnya kan udah beda gitu. Jadi yang soal bocoran tuh hanya ibaratnya kayak ini loh. Eh apa sih? Iya, ada beda, tapi ada beda beda ide, ada juga. Kalau fisika ya, Walir ada beda idenya. Kalau tanggal Senin Selasa gitu tentang katrol katrol satu katrol, tapi yang dapat hari Jumat itu ada dua katrol. Nah itu nggak ada di bocoran yang orang yang post di hari Senin Selasa, nggak ada, beda. Apalagi nanti di gelombang dua nggak tahu lagi ya. Itu cuma mereka yang tahu lah, yang penting kalian belajar aja lah ya. Kalau tanggal 16 hari ini tanggal 16 juga. Hari ini kita belajar GHS. GHS. Oh, sekalian share screen ya supaya kelihatan jelas lah. Yang lain mana? Kok nggak ada orang?
Em, Berarti kita ketemunya tanggal berapa aja nih? Nggak, gak usah deh, dari sini aja. 16 hari ini kita GHS ya. Berarti tanggal 19-nya kita bahas setelah GHS kan udah selesai itu. Berarti dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ya. Biasa nih satu paket benda tegar sama dinamika rotasi. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 23 Sabtu setelah GHS kita belajar pegas. Hukum elastisitas ya lebih tepatnya. Ini keluar loh. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu 2019 keluar sih Bang, elastisitas tentang pegas. Kalau 2021 dia keluarnya tentang modulus bulk. Nah, pernah lihat soalnya belum tentang modulus bulk ya. Intinya modulus itu perubahan dibagi dengan tegangan dibagi dengan regangan. Itu aja perbandingan antara tegangan dengan regangannya. Elastisitas terus tanggal 25-nya kita bahas fluida. Kalau memungkinkan kita bahas dua-duanya langsung, statis dan dinamis. Tapi kayaknya kasarnya dulu lah ya, statis dan dinamis ya. Kalau statis itu yang tentang Archimedes. Kalau yang dinamis itu tentang Bernoulli. Ya, harusnya bisa lah, tapi cuma materi kayaknya. Kalau yang elastisitas mungkin ada latihan soal 1 jam. Hari ini mungkin 1 jam bisa latihan soal. Jadi kita lihat. Terus tanggal 30 kita bahas, Selasa tanggal 26 ya, maaf. Ya, oke. Okay. Nah, setelah fluida kita bahas setelah fluida apa ya? Gelombang. Gelombang di sini terbatas gelombang mekanik dulu. Atau kalau mau kasarnya gelombang mekanik plus bunyi. Bunyi jangan deh, bunyi banyak jurninya tuh. Gelombang mekanik dulu ya. Gelombang mekanik itu tentang ada yang mungkin belum dipelajari tentang superposisi gelombang, tentang penjumlahan gelombang. Kalau amplitudenya berbeda itu pakai fasor. Itu kayaknya di SMA belum dipelajari, tapi nanti wajarin. Penting tuh kalau pakai fasor. 30 sudah, terus tanggal 3. Tanggal 3 gelombang mekanik mungkin bunyi ya di sini. Gelombang bunyi. Terus tanggal 7-nya ini yang penting-penting ya, ini emang keluar. Kalau mekanik memang mekanik jarang sih. Kalau bunyi pasti keluar. Kalau Sabtu setelah bunyi biasa cahaya, optik. Optik tuh jarang keluar. Tapi ada keluar di 2021 tentang persamaan pembuat lensa. Mau dibahas nggak kira-kira? Cahaya mau dibahas nggak? Atau skip dulu yang lebih penting, misalnya listrik. Kelas 12, berarti udah masuk kelas 12. Listrik, magnet, terus Fismod modern. Tentang relativitas dan fisika kuantum. Itu ada keluar 2021. Listrik kemarin aja, cahaya jangan dulu ya. Berarti cahaya di belakangan dulu. Um, Listrik dulu. Listrik itu ada 2 jurni, di statis dan dinamis. Kita lihat nanti sempat atau enggak. Tapi kita gabungin dulu. Listrik statis dan apa sih namanya, arus DC, arus arah, dan listrik statis ya. Arus DC di sini lebih ke rangkaian ya. Lebih ke tentang rangkaian. Nanti kita bahas itu. Tapi lucunya di 2021 nggak ada arus AC. Yang rangkaian nggak keluar lagi. Yang keluarnya listrik statis, tentang energi potensial, tentang medan listrik dan sejenisnya ya. Yang terus tanggal 7 udah, terus tanggal 16 kok tanggal 7 sih? Tanggal 9 Sabtu. Terus tanggal 12 Selasa kita bahas magnet, medan magnet lebih tepatnya. Ada nggak aku gaya magnet? Ada, cuma nggak tahu kenapa topiknya jadi medan magnet. Terus 16 itu setelah listrik magnet, induksi mau nggak? Induksi elektromagnetik mau nggak? Itu jarang sih memang, tapi masih ada kalau SBMPTN. Atau skip dulu ke relativitas. Ya udah UTBK ya 16. 16 tuh hari Sabtu. Berarti 18 ya, 18 kalian UTBK ya.
Ini April nih masalah lihat jadwal, mohon maaf. Tanggal 7 Sabtu, 37 10 terus 14. Ya, ini terakhir sih tanggal 14 mau belajar apa? Apa mau dipersempit lagi? Kira-kira apa yang mau dihilangkan? Gelombang mekanik mau dihilangkan nggak? Gelombang mekanik paling tentang persamaan gelombang biasanya. K, 2pi per lambda, ya gitu-gitu. Terus nanti kalau gelombang tuh disatuin persamaannya jadi apa? Atau kita gabungin gelombang mekanik dan bunyi, mau nggak? Bunyi banyak sih, tapi 2 jam kayaknya bisa lah, materi doang. Kalau sempet nanti kita bahas eh, soal. Kalau soal, kalian kerjakan dulu, ya. Nanti Wah tinggal bahas. Karena kalau Wah langsung bahas, kalian belum sempat kerjaan, ya kalian yang rugi sendiri kan. Ini 3, ini 7, ini 10. Ya, mau relativitas nggak nih? Keluar soalnya. 2021. Relativitas mau. Kalau fisika kuantum mau nggak? Fisika kuantum itu, kalian belum pelajari di sekolah. Fisika kuantum itu tentang pertama energi, tentang ini intinya ketika intinya gini, di situ muncul ide ketika suatu partikel itu bisa iya benar ya, ada fotoelektron itu efek fotolistrik. Intinya di situ ditemukan kalau partikel bisa bisa berperilaku seperti gelombang. Itu ada istilahnya dualisme partikel gelombang. Jadi cahaya itu kan gelombang, ya, dari mekanika Newton kita tahu, oh, cahaya itu gelombang, dia bawa energi, ya. Tapi kalau di kuantum juga dibuktikan kalau gelombang cahaya itu juga partikel, artinya dia punya momentum, dia bisa menumbuk. Makanya cahaya datang, kenapa elektronnya lepas? Elektron kan partikel, cahaya kan gelombang. Kenapa gelombang bisa buat partikel copot? Karena gelombang itu juga bisa berperilaku sebagai partikel, jadi menumbuk. Makanya cahaya menumbuk elektron, elektronnya lepas. Nah, itu kan ide dari fotolistrik. Yang lepas itu namanya fotoelektron. Nah, gitu. Udah dipelajari kan di sekolah? Hukum Wien itu untuk membuktikan saja kalau nah itu masalah benda hitam, kalau nggak salah. Benda hitam itu punya radiasi kan. Makanya kenapa benda hitam itu lebih banyak menyerap cahaya. Makanya pakai baju hitam katanya lebih panas, ya benar gitu. Tapi bukan berarti benda hitam warnanya hitam, ya nggak juga ya. Nggak juga. Jadi kalau pakai baju hitam, apakah dia benda hitam? Ya nggak juga. Benda hitam itu dikatakan benda hitam itu ketika dia banyak menyerap cahaya. Dia punya kemampuan menyerap energi yang lebih banyak. Dan yang diradiasikan itu sedikit. Banyak menyerap, sedikit yang diradiasikan. Itu rumus-rumus aja, enggak banyak konsep. Tapi kalau di UTBK ya semuanya ya rumus. Kalau di UTBK ya diuji soal-soal kan. Relativitas butuh konsep banget. Fisika kuantum butuh konsep banget. Ya memang rumusnya cuma tambah kali kurang bagi, udah. Tapi kan konsepnya yang penting di situ. Kalau medan magnet susah, susah di kalkulusnya, integral, lipat, turunan parsial, bla bla bla. Tapi idenya nggak susah. Kalau relativitas kebalikannya. Mau dibahas nggak kuantum tuh? Kalau nggak mau dibahas, berarti 14 kita free aja. Atau mau bahas apa terserah lah, 14 bebas lah, terserah kalian. Kalau nggak mau fisika kuantum. Atau mau digabungin. Antara relativitas mau digabungin dengan kuantum. 14 latihan soal. Oke, boleh. Tapi ini kalian, Wah nggak siapin latihan soal ya, tapi Wah udah ada latihan soal yang buat privat, tutor pribadi, itu kalian boleh pakai untuk nanya soal. Nanya ya, jangan Wah bahas gitu. Kalian yang nanya yang tanggal 14. Ya kalian nanya mau bahas nomor berapa. Kalau nggak ada yang nanya ya kita nggak usah meet. Kalau untuk yang hari-hari biasa ini yang kita lagi kejar materi, latihan soal nanti Wah yang sesuai dengan yang kemarin Wah share di drive yang tutor pribadi itu, nanti Wah pakai itu. Tapi syaratnya kalian harus buat dulu.
Ya kalian kerjakan dulu, jangan lupa yang kerjaan semua, nanti kalian jadi ini. Ya kalian juga harus berprogres ya. Kalau di sini cuma nonton duduk ya nggak nggak lengket juga ya, kalau nggak latihan soal ya. Kalian juga harus latihan soal sendiri. Jadi hari ini nggak apa-apa, hari ini kan GHS. Nah, itu udah ada soalnya. Kalau kalian belum kerjakan nggak apa-apa, tapi nanti tanggal 19 kerjakan dulu tentang dinamika rotasi. Nah, supaya kalau ada yang nggak bisa ya bisa dilihat di sini nanti gua bahas. Jadi yang gua nggak bahas semua ya, gua bahas yang mana kalian ngestak aja. Kalau kalian ngestak, oh ya udah selesai kelasnya. Kalau ada soal lain kok hanya. Kalau nggak ada ya kita selesai ya. Oke, sudah 16 menit, 17 menit awal kita bahas tentang ini. Coba satu orang screenshot deh, terus send ke grup atau boleh lah, ya send ke grup lah. Udah Fajar boleh, Stephen boleh. Di screenshot kita share ke grup supaya ingat aja sih. Tidak masuk kayaknya, thank you. Nah, hari ini kita bahas tadi cutting ya. Yang baru. Ya, hari ini kita bahas tentang gerak harmonik sederhana. Dari namanya aja, coba kalian ya yang sudah kalian pelajari juga ya. Kira-kira gerak harmonik itu yang gimana sih? Gerak harmonik tapi sederhana gitu. Simple harmonic motion kalau bahasa Inggrisnya. Beraturan, benar. Harmoni itu punya aturan, benar. Harmoni, harmonik ya. Geraknya harmonik. Tapi kenapa dikatakan sederhana? Kenapa? Emang ada kok gerak harmonik yang kompleks. Kenapa dikatakan sederhana? Ya sederhana aja udah susah, apalagi yang kompleks. Gerak harmonik sederhana itu kenapa gerak benar? Ini lebih tentang getaran kalau materi SMP-nya. Lebih ke tentang getaran. Coba, apa beda getaran dengan gelombang? Ayo, itu dulu. Apa beda getaran dengan gelombang? Getaran itu apa? Gelombang itu apa? Gelombang dihasilkan oleh getaran, bukan dihasilkan. Bukan dihasilkan. Getaran itu sama dengan gelombang, tapi gelombang yang apa? Nah, gitu. Getaran itu adalah gelombang itu adalah getaran yang apa? Bukan dihasilkan sih, tapi gelombang itu getaran juga. Tapi getaran bukan gelombang, nah, gitu kebalikannya. Gelombang itu getaran, tapi getaran yang apa? Gelombang itu adalah getaran yang simple, getaran yang merambat. Ya, kalau ada getaran, getaran itu kan punya frekuensi ya. Getaran itu kan punya frekuensi. Nah, ketika getaran itu merambat, artinya punya energi yang di apa energinya di apa sih namanya? Energinya dirambatkan, energinya itu dijalankan gitu. Energinya dipindahkan. Nah, perpindahan energi itu ya disebut sebagai ya perpindahan energi akibat getaran itu disebut sebagai gelombang. Jadi misalkan ya kalau misalnya kita lihat gelombang tali biasa nih kalau kita uh, apa sih namanya tarik atas ke bawah itu kan pasti berbentuk gelombang seperti ini. Nah, setiap titik tali itu hanya bergerak atas bawah. Satu titik tali dia hanya bergerak ke atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi kelihatannya ada sesuatu yang berjalan kan gitu. Nah, yang berjalan itu sebenarnya bukan talinya tetap atas bawah doang. Itu kayak misalnya efek apa sih namanya ilusi optik ya namanya ya. Nah, kita kelihatan kalau kayaknya menjalar kok ada yang ke kanan. Padahal kenyataannya di setiap titik itu hanya bergerak atas bawah doang. Nah, kelihatannya ada yang menjalar. Yang menjalar itu namanya apa? Energi. Ya, energi nggak kelihatan kok. Berarti memang bukan. Tapi kelihatannya ada yang menjalar. Namanya juga gelombang kan. Gitu. Jadi misalkan contoh nyatanya adalah perahu di lautan. Kalau di lautan kan ada gelombang ombak ya. Nah, kalau ada perahu di sini, ya perahunya juga bergerak ke atas bawah doang kan, atas bawah, atas bawah, atas bawah.
Gitu. Itu gelombang. Tapi kita bahas hari ini adalah getaran. Jadi kita bahas basicnya dulu sebelum kita masuk ke gelombang. Gelombang itu getaran yang merambat. Nah, getaran itu yang tadi yang bergerak ke atas bawah, ke atas bawah, ke atas bawah. Nah, kalau gelombang itu secara keseluruhannya. Itu getaran itu yang cuman satu titik doang kita tinjau di situ. Kalau gelombang di next meeting. Nanti kan kita ada, tadi kan ada jadwalnya ya. Di next meeting nanti kita bahas gelombang. Hari ini kita bahas tentang getaran dulu, perilakunya dulu, yang bergerak ke atas bawah. Kalau kalian lihat tadi, suatu titik di sini berat di tengah juga boleh sih sebenarnya di sini dia bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi getaran itu punya definisi. Dari sini kita bisa punya definisi kalau getaran itu apa. Getaran itu adalah betul gerakan yang beraturan. Beraturan, gerakan yang beraturan boleh, gerakan bolak-balik lebih tepatnya. Gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Di sekitar titik setimbang. Ini harus diingat. Getaran itu gerakan yang bolak-balik di sekitar titik setimbang. Nah, contoh tadi yang di ini sini, dia bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nggak mungkin ke atas terus ke atas sampai ujung dunia, nggak mungkin. Nggak mungkin terus ke bawah, nggak mungkin nggak naik-naik. Yang gerak-gerak yang seperti itu namanya getaran. Gitu. Nah, getaran ini kalau kita punya suatu fungsi terhadap waktu. Jadi setiap waktu itu posisinya di mana. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan di sini T sama dengan 0. Dan di sini T sama dengan 0. Di T sama dengan 1 dia di sini misalkan. T sama dengan 2 di puncak. T sama dengan 3 balik lagi ke sini. T sama dengan 4 di titik setimbang. T sama dengan 5 di sini. T sama dengan 6 di sini. Nah, kalau kita plot satu-satu seperti itu, T ini T, sumbu X itu T, sumbu Y itu adalah simpangannya. Simpangan itu posisi ya, di sumbu Y itu. Nah, misalkan di T sama dengan 0 di sini, T0 di sini. T1 simpangannya misalkan ini titik senimbangnya. Kita anggap Y-nya 0 di situ. Misalkan di sini Y-nya 1 meter, di sini Y-nya 1 meter lagi. Entar. Di sini berarti Y-nya 2 meter ya. Nah, gitu. Berarti kalau kita plot, T-nya 1, Y-nya 1 di sini. T-nya 2, ini 1, ini 2, Y-nya 2. Naik kan? Naik. Terus kalau T-nya 3, turun lagi. Nah, turun. T-nya 4 di 0. Nah, gitu. Nanti kalau kalian plot, pasti munculnya fungsi apa? Sinus. Nah, gitu. Jadi, itu punya karakteristik. Dia punya karakteristik kalau kita plot ke dalam kartesius dengan sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu adalah posisi atau simpangannya, kita punya fungsi sinus. Nah, itu juga salah satu ini ya, pembuktian kalau getaran itu gerakan yang bolak-balik gitu. Jadi pada puncak tertentu balik lagi ke bawah, nanti balik ke atas dan seterusnya. Tapi hanya berkisar di sekitar titik setimbangnya. Gitu. Itu gelombang. Itu getaran. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di getaran itu apa ya? Lupa juga. Biasanya ada dua. Kalau nggak bandul, ya pegas gitu. Karena kalau bandul kan seperti ini ya. Kalau bandul itu, kalau kita mengabaikan gaya geseknya, dia bakalan gerak harmonik sederhana dan seterusnya energinya kekal. Arti energi kekal itu artinya ya dia nggak pernah berhenti-berhenti. Kalau kita abaikan gesekan, dia nggak pernah berhenti-berhenti. Pernah lihat yang kayak gini nggak? Cuma nggak tahu namanya apa. Nih kayak gini. Terus nanti kan di sini disimpangkan, terus ke situ nanti di sini ada yang naik. Gitu. Nah gitu. Itu ada soal. Nah pernah. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu namanya sih. Coba kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Nggak tahu. Coba ini ada soalnya di Halliday. Di fisika dasar di Halliday ada permasalahan seperti ini. Itu juga gerak harmonik yang sederhana. Artinya di sini kekal kan sampai ujung dunia berhenti pun ini nggak pernah berhenti, dia geraknya terus kayak gitu, tep 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 kayak gitu, nggak pernah berhenti. Ya benar jarum jam juga, tapi jarum jam itu ya bisa sih, bisa juga. Ya bisa. Itu buat hipnotis ya. Itu ada di SpongeBob kalau nggak salah. Oke, lanjut. Kalau ini kan bandul namanya, sistem bandul ya. Nah, sistem bandul seperti ini. Kalau kita, apa yang bisa kita tinjau kok di sini? Banyak sebenarnya. Banyak yang bisa kita tinjau. Pertama, kita bisa tinjau energi. Jadi lintasannya tuh yang ini ya. Lintasannya tuh yang eh, seperbagian dari lingkaran ya, atau busur dari lingkaran dengan pusatnya di sini sebenarnya. Ya.
Jadi kalau jangan heran kalau nanti persamaannya mirip-mirip persamaan lingkaran, tapi bukan gitu. Nah, em, lupa apa yang dibahas di GHS ya. Hmm, Kalau rumus mulai dari kalau rumus paling di gerak melingkar, sudut fase dan sudut fase boleh, apalagi yang ada. Mungkin dari ini dulu dari bandul lah, nanti kita lihat apa yang kurang ya. Dari bandul dulu deh. Nah, dari bandul kita biasa bahas hubungkan dengan apa? Energi, energi mekanik. Kita udah bahas usaha energi kemarin. Jadi di sini kita kalau misalkan kita anggap di sini H sama dengan nol, ketinggiannya nol di sini, maka ketika dia di titik tertinggi dia punya ketinggian kita namakan Y max. Nah, pada saat titik tertinggi anggap ini simpangan terjauh. Simpangan terjauh namanya apa? Simpangan terjauh istilah lainnya apa? Aduh, gak ada yang ingat nih. Ini iya benar, amplitudo. Ya, hai Karen. Aduh, simpangan terjauh namanya amplitudo. Ya, simpangan yang terjauh namanya amplitudo. Simpangan dari titik setimbangnya. Nah, titik setimbangnya di sini. Jadi amplitudonya yang ini. Nah, ini namanya amplitudo A. Ini namanya amplitudo. Jadi kalau di grafik sinus tadi, yang amplitudonya yang ini. Amplitudo di sini amplitudo. Gitu. Simpangan yang paling jauh dari titik setimbang ya. Oke. Nah, kalau pada saat di titik paling tinggi itu energi kinetiknya berapa? Ada enggak? Itu aja. Ada atau enggak energi kinetiknya? Pada saat di titik tertinggi ya enggak ada, nol. EP-nya ada enggak EP-nya? EP-nya maksimum benar. MG Y max. Kalau di titik terendah, ini berarti di titik maksimum ya. Saat di ketinggian maksimum, saat di titik terendah, di ketinggian minimum, EK-nya ada enggak? Di titik terendah, EK-nya gimana? Nol atau max? Dah, itu aja. Nol atau maksimum? EK-nya. Maksimum, benar. Maksimum, ya tulis maksimum aja lah ya. Nah, EP-nya nol, benar. Gitu ya. Nah, jadi di gerak harmonik sederhana berlaku apa? HKEM masih berlaku kekekalan energi mekanik. Ya, tergantung tinjauannya di mana. Jadi kalau ada bandul seperti ini, bisa kalian tinjau pakai HKEM. Konsep usaha energi bisa kalian pakai. Itu ya. Nah, itu dulu. Sekarang kita bahas apa? Nggak tahu, lupa. Persamaan simpangan lah. Persamaan dulu ya, persamaan dulu. Simpangan itu punya persamaan. Tadi kan kita kalau plot ke dalam Kartesius kan seperti ini nih, sam gitu ya. Misalkan ini titik awal, misalkan bandul aja ya, bandul bandul ini ya. Nah, pergerakan bandul ini simpangannya terhadap waktu kita plotkan ke dalam Kartesius. Ini T, ini Y, simpangan ya. Di simpangan. Kalau turunannya nah nanti kalian lirik ya kita turunkan bersama. Kan udah belajar turunan trigonometri kan? Udah gampang berarti punya banyak ilmu kalian. Misalkan di awalnya kita lemparkan dari sini, bukan lemparkan, kita lepaskan dari sini. Ini titik satu, ini titik dua, ini titik tiga. Titik satu kita jangan deh, kita punya simpang ini ya, simpangan nol berarti di sini satu, kita gerakkan ke sana dua, terus ketiga lagi ke sini, terus keempat lagi ke sini, terus kelima lagi ke sini. Nah, namanya satu getaran itu ketika dari titik awal putar sekali balik ke titik awal lagi, itu namanya satu getaran. Jadi satu getaran itu kalau nanti kita lihat di kartesis ini dia satu gelombang gitu. Satu gelombang sinus gitu ya. Nah, awalnya di simpangannya nol di sini. Terus dia ke kanan. Anggaplah ke kanan positif berarti simpangannya positif naik dia. Sampai misalkan di sini tadi kita namakan Y max kan di sini. Ini namanya amplitudo ya. Nah, ini Y max ya. Terus dia balik lagi turun ke titik ketiga. Nah, berarti pelan turun lagi negatif kan, berkurang, baru ke nol lagi. Terus ke kiri tadi kan kanan kita anggap positif, ke kiri negatif, makanya ke bawah. Ke bawah berarti sampai max itu maxnya di sini Y max juga di sini.
tapi minus nilainya kalau di Cartesius ya. Nah, terus sampai ke titik maksimum balik lagi ke titik awal simpangannya, berarti sampai ke titik nol lagi. Nah, kalau kita plot yang saat tadi ya seperti gelombang sinus. Dan jadi gerak itu punya persamaan atau fungsi lah kita bisa namakan, atau persamaan ya bisa. Persamaan simpangan. Jadi dia punya persamaan. Persamaannya ini. Nah, persamaan gelombang sinus apa yang kalian pelajari trigonometri? Y sama dengan A sin omega T. Kan sesimpel itu. Yang kalian pelajari di grafik trigonometri kan gini doang. A itu amplitudo sinus dari omega T. Omega itu adalah seberapa cepat dia berputar dalam waktu tertentu. Namanya apa? Frekuensi sudut. Gitu. Frekuensi atau kecepatan sudut boleh, frekuensi sudut boleh. Kenapa disebut frekuensi juga? Ya karena satuannya radian per detik. Kecepatan sudutnya omega. Omega satuannya radian per detik. Radian itu berarti simpangan ya, atau getaran lah, bisa kita juga katakan getaran dalam detik. Frekuensi sudut juga ini disebut. Frekuensi itu kan sesuatu per detik sebenarnya. Kalau radian per detik, kecepatan sudut juga bisa disebut frekuensi sudut. Ya, kenapa? Karena sama-sama per detik. Cuman istilah saja. Nah, Y itu A sin omega T. A itu apa? Ya, di sini Y max. Simpangan yang paling jauh. Amplitudo itu simpangan yang paling jauh. Sin dari omega T. Nah, sekarang kalau ini kan persamaan simpangan. Oh, berarti di setiap titik pada detik tertentu, kalau kita tahu omeganya, kita bisa cari posisinya. Gitu. Nah, kalau kita mau cari V-nya berarti apa? Turunan dari A sin omega T apa jadinya? Ayo semangat ketiknya. Ya, AW cos omega T ya. A omega cos dari omega T. Benar. Sekarang, kalau mau cari persamaan percepatannya gimana? Turunan dari A omega cos omega T terhadap, ingat ya, turunan kalau, iya benar, minus A omega kuadrat sin omega T, benar. Nah ingat, kalau kita mau menurunkan Y, turunan dari Y itu kan kecepatan. Turunannya terhadap apa? Turunannya terhadap waktu. Jadi kayak gini loh, misalkan Y itu adalah A sin, misalkan 2 sin 2X. Nah, V itu adalah D2T. V itu dy dt, turunannya terhadap T gitu. Jadi omeganya di sini ya kita anggap sebagai, jadi sebenarnya turunan parsial sebenarnya. Omega itu dianggap sebagai konstanta. Padahal omega nggak konstan sebenarnya. Kecepatan konstan ya, kita anggap konstan kalau di gerak melingkar ya. Ya konstan sih, omega konstan. Jadi turun biasa bisa. Jadi jadinya 4 sin 4 cos 2T. Mirip-mirip seperti ini. Jadi kalau A turunan dari V terhadap T jadinya minus 8 sin 2T. Ini contohnya ya. Example. Gitu. Nah, kalau A ini kita hubungkan dengan Y jadinya apa? A itu kan bisa kita hubungkan dengan Y. Mirip-mirip tuh kok. Jadi A itu apa dari Y? Kan sama-sama ada A sin omega T. Jadinya apa? Minus dari omega kuadrat dikali Y. Benar. Nah, ini yang kita lihat mirip-mirip sedikit dengan persamaan percepatan radial. Percepatan radial itu kan omega kuadrat R atau V kuadrat per R, mirip-mirip. Jadi cara nggak langsung kita bisa melihat kalau, gerak harmonik sederhana mirip-mirip gerak melingkar. Kan tadi gua udah bilang di awal, kayaknya nih lintasannya tuh seperbagian dari lingkaran, memang betul. Itu terbukti di sini ya. Gitu. A itu jangan lupakan, ini kalau di gerak melingkar juga jangan lupa, A itu omega kuadrat dikali R di sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita baru bahas tentang, nggak tahu bakalan muncul apa, tapi biasa ada persamaan ini. F itu M dikali A. Kita coba lihat ya. Jadi F itu adalah M dikali minus omega kuadrat dikali Y. Jadi F itu adalah minus M omega kuadrat dikali Y. Kalau dipegas, kita punya definisi K itu adalah, gue lupa pula, akar omega kuadrat itu K per M, kalau nggak salah.
Omega kuadrat itu K per M. Kalau di, tapi dari mana aku lagi? Nah ini dari mana ya? Cuma lupa. Tapi kalau di Pegas itu ada definisi biasanya. Jadi M omega kuadrat itu hafal aja dulu ya. K itu adalah M omega kuadrat. Ini di Pegas. Jadi di sini, jadi F itu adalah min K dikali Y. Kan pernah ya ketemu persamaan yang seperti ini dari sini sih. Jadi dari FM kali A, cuman di sini ya KM omega kuadrat lo lupa dari mana. Ya, kalau kita bahas tentang Pegas, kalau sekarang Pegas sih. Jadi kan Bandung, sekarang kita bahas Pegas. Pegas itu kalau kondisi normalnya kita gantungin benda seperti ini. Kalau kita tarik ke bawah, dia bakalan lebih panjang lagi. Nah, kalau dari kondisi panjang ini kita lepaskan, dia pertama balik dulu ke posisi awal, bakalan melewati posisi awal, terus melewati posisi awal, ibaratnya mempet, Pegasnya kemempetan di sini, tadi balik lagi ke sini. Nah, satu getaran itu ketika titik awal menuju titik akhir, ya. Ini satu, satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ya. Ini satu getaran. Eh, apa yang mau kita bahas ya? Lupa juga. Sama ya, kalau kita lihat ini juga mirip-mirip persamaan sinus. Tapi ini bedanya nih ke bawah dulu, gitu. Sama. Di setiap ini berarti posisi terhadap waktu. Waktunya sekian, posisinya sekian. Mirip-mirip. Ya, kalau itu secara langsung bisa. Nggak usah kita plot pun satu-satu, ya langsung kelihatan. Karena kan langsung posisi. Kalau tadi bandul kan nggak posisi. Bandul kan kiri kanan ya. Kalau tugas bisa langsung kelihatan seperti ini. Gitu. Nah, dari bingung apa yang ada di materi di sini ya. Saya butuh sedikit insight deh. Coba kalian sebutin apa yang ada di rumus-rumus apa yang ada di GHSD biar aku buktikan. Apa yang ditinjau ya? Tentang periode. Periode itu seperfrekuensi gitu-gitu ya. Terus apa lagi? Rumus-rumus apa lagi yang ada? Periode frekuensi cuman bukan itu elastisitas. EK, EP, EM. Itu kayaknya tinjau energi mekanik. HKM aja bisa kayaknya. Tapi ada rumus jadinya ya. Konstanta Pegas, iya yang tadi. Cuma lupa nih dari mana pembuktiannya. K itu M omega kuadrat. Hmm. Oh, ya, baru ingat. Kayaknya ada di sini deh. Bentar. Kalau misalkan kita tinjau apa sih namanya di bandul tadi, di titik ini kan dia ibaratnya bergerak melingkar ya. Nah, di titik ini dia kan bergerak ke mana? Ke situ. Tapi apa yang membuat dia bergerak ke situ? Gaya beratnya sendiri kan gaya berat ke sini. Misalkan theta di sini nih. Ini ada tegangan tali juga jangan lupa ya. Tapi biasanya kita abaikan tegangan tali ya. Nggak apa-apa kita coba tinjau. Ini lurusnya sampai ke situ. Nah, thetanya yang mana? Kok thetanya berarti yang ini. Berarti di sini mg cos theta. Ini mg sin theta. Nah, kalau kita apply sigma f sama dengan m dikali a tadi, dengan a-nya itu adalah ini. Jadi sigma f itu berarti geraknya yang mana? Geraknya yang melingkar ya. Kalau gerak melingkar berarti yang ke situ arahnya. Jadi gaya yang membuat dia bergerak melingkar atau bergerak harmonik sederhana di sini mg sin theta. Jadi mg sin theta sama dengan m dikali a. A itu apa? Minus omega kuadrat dikali y. Nah, ini dicoret. Tapi nggak dapat juga apa ya? Dapat apa di sini? IG dikali sin theta sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Terus apa dapatnya? Kayaknya ada pembuktiannya, cuma lupa deh. Oh, bisa. Sin theta. Kita lihat di sini. Ini namanya misalkan amplitudo, simpangan terjauh. Yang ini namanya apa ya? Bisa sih, misalkan ini kan panjang sampai ke bawah ini kan L. Yang ini, ntar ya, yang ini L.
Yang ini sampai sini itu L cos theta. Berarti yang bawah ini L dikurang L cos theta. Tapi kayak ini udah tinjauan nih kayaknya, udah latihan soal di sebenarnya. Y itu simpangannya. Kalau dia di titik yang paling jauh, maka sin theta itu Y dikali depan per miring. Miringnya ya L ya, omega A per L. Sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Kalau dia maksimum, Y-nya sama dengan A. Ah ya, benar 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 benar. Ini dicoret-dicoret. Nah, anggap dulu ini positif supaya dapat. Tapi kenapa positif ya kok? Nanti kita lihat ya. Omega itu akar dari G per L. Nah, kita tahu kalau omega kalau di gerak beringkal kemarin kan sudah kita pernah buktikan omega itu 2pi per periode. Jadi periode itu adalah 2pi per omega, 2pi dibagi 2pi akar L per G. Nah, ini kan yang biasa kena hafal ya. Dan terbukti, oh baru ingat ternyata dari situ. Terus kalau frekuensi dibalik aja. Frekuensi berarti 1/2pi akar G per L. Nah, ini frekuensi dengan periode udah pernah kita bahas di gerak melingkar. Frekuensi dengan periode berbanding terbalik. Benar nggak nih rumusnya? Terbalik nggak L per G-nya? Sesuai nggak sama yang kalian hafal biasanya? Benar ya? Oke. Berarti tinjauannya dari situ. Itu kalau untuk masih bandul. Itu bandul ya. Kalau tinjauannya dari mana? Dari sini. Intinya kan FM kali A. Udah itu aja. Kalau pegas gimana? Kalau pegas itu FM kali A. Cuma cari A-nya dulu. Nah, harus cari A-nya dulu. A kalau digerak. Ini untuk A untuk gerak harmonik ya. Gerak harmonik apapun, mau dia pegas, mau dia bandul, mau dia yang lain, dan itu biar selalu A minus omega kuadrat dikali Y. Nah, F itu di sini F itu apa? F itu K min K dikali Y. Udah kita buktikan tadi. Jadi min KY sama dengan M dikali minus omega kuadrat Y. Coret K. K itu apa tadi? Jadi sama di pembuktiannya ya. Hmm, ini jadi satu kesamaan, nggak bisa. Gimana membuktikan itu? Oh, nggak usah dari sini sih. Tapi, nah ini masalahnya dari ini yang mau lupa dari mana. Kalau ini kan langsung dapat omega itu akar dari K per M. Dah selesai. Cuma lupa dari mana itu berasal. Dari mana ya lupa ya. Kalau kita tinjau F itu K dikali X. F itu K dikali X. Itu hukum Hooke. Ya, secara nggak langsung kita udah buktikan itu hukum Hooke. F itu kali X. Hmm, Mau lupa sih. Tapi kalau dari ini kalau udah dapat pembuktian ini udah dapat, maka muncul ke sini, nanti langsung aja T itu berarti 2pi per omega. Omega per 2pi. Jadi omeganya seper 2 balik ya 2pi per omega ya. 2pi per omega. Ya berarti 2pi akar dari M per K. Kalau frekuensi ya dibalik aja seper 2pi akar K per M. Cuman dari sini sih harus tahu dari mana ini. Wah lupa. K itu M omega kuadrat. Dari mana lupa. Itu ya. Nah, itu udah terbukti yang bandul dan pegas. K M omega dari mana? Pikir dulu. Oh iya, dari sinilah. Tapi kalau udah tahu ya, kalau misalkan udah tahu kalau F itu K dikali X ya. Nanti dapat dengan syarat harus tahu dulu F itu min K dikali Y. Tapi how? Gimana ya? Kalau gini bisa sih langsung dapat kesamaan kalau K itu M omega kuadrat sih. Dengan syarat tahu F itu min K dikali, tapi itu dari mana lagi? Nah, nanti gua cari lagi deh. Lupa dari hubungan antara K atau mungkin udah langsung kali ya FK kali ya. Mungkin udah langsung diketahui di sini.
Tapi kan kalian belum pelajari, harus dibuktiin biasanya. Dah, ini di gerak harmonik sederhana, biasa ini ya yang kalian hafal. Oke, sudah. Lalu tentang energi. Energi itu kalau nggak salah setengah K dikali A kuadrat. Itu dari mana kok? Kalau kita bahas energi mekanik, berarti penjumlahan dari EK tambah EP. Penjumlahan dari kinetik dan potensial. Energi kinetiknya adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi potensialnya adalah setengah KY kuadrat kalau nggak salah. Ini energi potensial pegas. Ya kayaknya harus dihafal, harus tahu dulu. Nanti kita buktikan di hukum Hooke ya. Nanti kita buktikan di hukum Hooke. Sekarang terima dulu kalau F itu K dikali Y kalau pegas, kalau energi potensialnya setengah KY kuadrat. Nah, sebenarnya untuk semua gerak harmonik sederhana sih, F itu kayaknya K dikali Y. Kalau EP-nya setengah kali kuadrat. Selalu seperti itu. Jadi kita tahu kalau tadi V itu A omega cos omega T kuadrat. Kalau Y itu berarti A sin omega T dikuadratin. Jadi kalau kita hitung setengah M dikali A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ingat tadi kalau K itu adalah M dikali omega kuadrat. Ingat ya, jadi M omega kuadrat itu jadi K. Setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Kita keluarin setengah K A kuadrat, sisanya apa? Cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T. Ini nilainya 1, identitas trigono. Jadi EM, energi mekanik di gerak harmonik sederhana itu adalah setengah K dikali A kuadrat. Nah, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ketinggalan nggak? Nih, jadi cara meninjau GHS itu seperti ini biasanya. Cara ya ujung-ujungnya pakai rumus ya, iya. Cuma kan kalian perlu diantarkan dulu kan. Tinjauannya tuh seperti ini. Jadi dari persamaan gelombang dulu, persamaan getaran dulu yang penting. Persamaan getaran dulu, baru masuk tinjauan dinamikanya. Fm kali A. Kalau di bandul seperti ini yang pegas. Badut, bandul. Ini pegas nih. Kalau bandul, tinjau gerak melingkar seperti biasa. Kalau pegas, kayaknya udah harus tahu KX. F itu K dikali X. Kayaknya udah harus tahu biasanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita latihan soal. Ada yang mau nanya soal dulu nggak? Matematika atau yang lain? Sebelum kita latihan soal ini. Oh, sudut fase. Ya, benar. Sebenarnya sudut fase itu lebih tepat kita bahas di gelombang sebenarnya. Sudut fase itu eh, bisa nggak ya? Bisa aja sih. Itu kalau di getaran berarti sudut fase menandakan titik di mana dia berangkat. Jadi gini, kalau di grafik trigonometri kita tahu kan ada yang kayak gini, misalnya ini X, ini Y. Di grafik trigonometri kalau sinusnya kayak gini, sinusnya kayak gini. Ini misalkan 2pi. Ini Y sin X. Tapi kalau dia mulainya dari bawah, mulainya dari setengah kayak gini. Sap. Nah, ini namanya Y sama dengan cos X. Di mana kalau kita nyambungin, ini kan sebenarnya dari sini. Dari minus pi per 2. Ya kan? Di sini jadi pi per 2. Nah, jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika kosinus itu digeser ke kiri berarti nilainya positif. Kalau di transformasi geometri, ya udah belajar kan? Itu secara nggak langsung, tapi pembuktiannya bisa pakai transformasi geometri, ya, pakai aljabar biasa. Nanti ujung-ujung jadi hafalan kalau ke kanan itu negatif, ke kiri itu jadi positif. Digeser ke kiri jadi positif. Jadi kalau grafik sinus itu kita geser ke kiri, berarti Y itu jadi sin dari X min
pi per 2. Nah, jadi ini jadinya apa? Cos X ya. Benar nggak sih? Atau cos 90 min X. Biasa cos 90 min X ya. Jadi ini kan jadi min sin dari pi per 2 dikurang X. Jadi min cos X. Kok bisa min ya? Ya, kira-kira gitulah. Cuma kok keliru sebentar. Eh, positif ya. Positif ya kalau ke kiri tadi. Jadi kalau positif, kalau bingung. 9 min X baru positif. Ke kiri ditambah. Kalau berarti ditambah, berarti benar ya? Ditambah pi per 2. Tapi kalau ditambah, jadi minus. Sin di kuadran 2 positif. Oh iya benar ya, cos ya, cos. Ya, cos X. Nah gitu, nah itu benar. Ya benar. Kalau dia digeser ke kiri, berarti dia positif, benar ya? Berarti X tambah pi per 2. Berarti dia X tambah pi per 2. Sin di kuadran 2 kan positif, tapi dia jadi cos ya. Jadi ya secara nggak langsung kita punya hubungan seperti ini. Nah, yang namanya pi per 2 ini yang namanya fase, sudut fase. Nah itu aja. Tapi ada rumus gak aku? Wah lupa, ada nggak ya? Kayaknya mulai dari masalah periode di sini. Kalau nggak periode frekuensi kayaknya. Omega itu dua kan gini. Persamaan simpangan kan asin omega t. Asin omega. Anggaplah kalau ada fase plus pi. Nah, ini namanya fase. Satu klub di dalam sinus itu namanya fase. Nah, yang ini namanya sudut fasenya. Satu klub di dalam fungsi sinus itu namanya fase. Kalau yang membuat dia tergeser itu namanya sudut fase gitu. Nah, hubungannya ya ada sih rumusnya, cuman wah iya kalau detail kan itu konsep berarti yang diuji berarti. Kalau apa yang mau dibuktikan ada sih, wah tahu sih. Cuman kalau biasa ditanya sudut fase, cuman modal trigono aja, nggak usah pakai rumus sih sebenarnya. Cara lihatnya adalah gimana? Oh lupa. Omega itu kan 2pi dikali frekuensi. Ini kita biasa namanya fasa itu ini ya, omega t. Eh, kayaknya ada dua deh. Nanti beda beda fasa itu ini. Cuman fasa itu berarti fasa. Oh, pakai perbandingan bisa kayaknya. Ya pakai perbandingan bisa. Kalau misalkan dia mencapai satu gelombang 2pi itu berarti waktunya periode. Nah, kalau dia hanya mencapai sudut pi itu waktunya tertentu. Jadi kita punya definisi sama seperti 2pi itu satu lambda, kalau hanya jarak tertentu namanya x. Nah, dari sini kita punya pi itu adalah t per t dikali 2pi. Nah, pi juga bisa jadi x per lambda dikalikan dengan 2pi. Nah, dari sini kita punya kesamaan. Kalau t per t itu sama dengan x per lambda. Jadi nanti t per t min x per lambda sama dengan 0. Itu kayaknya ini ada definisinya, cuma lupa apa nih. Tapi kira-kira kayak gitu ya, untuk mencari sudut fase itu biasa langsung hafal ya rumusnya. Tapi dari sini kayaknya dari perbandingan biasa aja. Kalau dia mencapai satu gelombang, waktunya berarti periode. Kalau mencapai jarak tertentu, berarti waktunya T kecil, jaraknya X. Sudutnya adalah pi. Nah, ini sudut fase sebenarnya. Kalau beda fase berarti fase akhir dikurang fase awal. Gitu aja. Fase awal, fase akhirnya berapa,
dikurangi dengan fase awalnya berapa. Ini sudut fase. Jadi biasa namanya beda fase ya. Itu deh. Ada pertanyaan lagi? Selain selain sudut fase ada lagi nggak? Perbandingan aja kalau biasa sudut fase. Ibaratnya perbandingan kalau waktu, jarak, dan kalau ini sudut, nah gitu. Oke, kalau nggak ada, eh, kita cari soal. Sebelumnya ada yang mau nanya soal dulu? Nggak apa-apa, nanti was share PDF-nya di Drive kayak kemarin ya. Oke, coba kita lihat ada soal yang seru-seru nggak ya? Nah, ini nomor 3 seru nih. Ada yang udah coba nomor 3 belum? Ini seru nih soalnya. Ya nggak, idenya simple sih, cuman seru aja kayaknya. Nomor 3 udah ada yang coba belum? Bukan soal SBM sih memang. Belum. Oke kan, belum ya. Nah nih, yang paling keren itu di gerak harmonik keluar di soal 2019 tentang ini. Ini keren nih. Kalau mau ditinjau boleh. Tapi biasa ini ada triknya. Nomor 11 tapi nggak bisa dipakai trik. Nomor 10 bisa, nomor 11 nggak bisa. Ya, eh, karena belum pada bahas, belum belum pada kerjain, jadi gua nggak bahas semuanya ya, gua bahas beberapa aja. Coba bahas dulu nomor satu. Nomor satu, nah ini, aduh nomor nomor satu ini di ini hukum hook sebenarnya. Kita skip dulu ya, kita skip dulu. Kalau ditanya periode berarti T itu akar dari K per M. Omega itu akar K per M. Nah jadi nanti T-nya itu adalah 2 pi per T. T-nya berarti 2 pi, bentar ya, 2 pi per omega ya. Jadi 2 pi akar K per M. Nah, masalahnya harus cari dulu K pengganti. K pengganti kalau dia eh aduh lupa pula. Coba kita buktikan ya. Kalau lupa ya buktikan. Anak-anak fisika ya gitu kerjanya. Kalau kita punya pegas paralel, susunan paralel tuh yang seperti ini ya. Walaupun ini bahasan hukum hook ya sebenarnya. Ini misalkan ada benda. Ini paralel namanya, disusun paralel. Nah, kalau dia kita beban sebelum beban misalnya seperti ini. Kalau setelah ada beban, mungkin mereka seperti ini. Nah, kalau setelah ada beban, berarti mereka bertambah panjang, sama-sama pertambahan panjangnya delta X. Pertambahan panjang untuk pegas 1, anggaplah ini pegas 1, K1, ini K2. Pertambahan panjang pegas 1 dan pegas 2 sama. Delta X1 sama dengan delta X2. Nah, tapi gayanya terbagi dua. Ini kan gaya berat ke bawah. Gayanya terbagi dua. Jadi gaya total yang ada di pegas 1 dan pegas 2 itu adalah omega W. Jadi F total itu adalah F1 tambah F2 karena terbagi dua. Terbagi dua. Mereka terbagi dua. Kan ibaratnya ada dua yang menopang kan, berarti terbagi dua gitu. F1 tambah F2. Dimana kita tadi udah hafalan ya, F itu K dikali X, K dikali delta X lebih tepatnya. Perpindahan. Jadi F total kan F1, F1 tambah F2 itu sama dengan K pengganti dikali dengan delta X-nya berarti delta X1 sama dengan delta X2. Terus gimana ya? K pengganti ini KP ya kita namakan. Ini kan delta X.
delta X total, berarti pertambahan panjang total. Anggaplah sama dengan delta X lah. Di sini di delta X. Dari sini berarti K1 dikali delta X1 sama dengan delta X juga, ditambah K2 delta X sama dengan KP dikali delta X. Nah, terbukti. Coret, coret, coret. Ternyata kalau paralel dijumlahin nih. Dia berarti berkebalikan dengan rangkaian DC, berarti rangkaian resistor DC. Nah, kalau dia seri gimana kok? Nah, kalau dia seri satu di sini dinyambungin lagi. Misalkan udah ditambah beban nih. Nah, misalkan masing-masing bertambah delta X1, delta X2. Nah, berarti pertambahan panjang totalnya dijumlahin. Delta XT, delta X1 tambah delta X saja lah ya. Itu delta X1 ditambah delta X2. Tapi gaya yang dirasakan mereka berdua sama. Mereka menopang beban yang sama. Jadi F total sama dengan F1 sama dengan F2. Jadi F total itu kan K pengganti dikali delta X. Nah, F totalnya sama dengan F1 sama dengan F2. Kita namakan F aja lah. Jadi F itu K pengganti dikalikan dengan delta X. Delta X itu delta X1 ditambah delta X2. Nah, kita tahu kalau F itu tadi kan K dikali delta X. Berarti delta X1 itu adalah F dibagi dengan K1, delta X2 berarti F per K2. Ya, ini masukin ke sini. Jadi F itu adalah K pengganti dikalikan dengan F per K1 ditambah F per K2. Nah, ini F-nya dicoret. Itu belajar fisika ya. Jadi KP, kalau ini balik ke bawah kan berarti seper KP. Seper KP jadi seper K1 tambah seper K2. KS, maaf. Ya, sebenarnya mau tulis K pengganti ya, tapi jadinya paralel nanti sebutannya. KS saja ya. Ini kan yang biasa kalian hafal. Kalau seri seperti ini, kalau paralel seperti ini. Tapi kalau di rangkaian arus listrik DC, itu pembuktiannya beda lagi, jangan disamakan. Ini pegas ya, beda. Saya sini paham nggak? Bisa lengkap ya. Jadi intinya F itu K dikali X. Gitu. Intinya kan itu. Nah, cuman jadinya kan gini karena di modif-modifin sendiri. Nah, sekarang kita balik ke soal yang tadi. Kalau dia paralel berarti dijumlahin. Ya, perkara karena berupa rumus ya dibuktikan. Kayak gitu idenya. Nah, berarti ini jadi 3K, ini jadi 2K. Kan paralel dijumlah. Jadi ujungnya kan kayak gini. Ini 3K, ini 2K, ini bebannya M. Nah, kalau ini kan berarti seri. Seri berarti seper-seper. Kalau digabungin, nanti jadi apa? Sepertiga tambah seperdua terus dibalik. Berapa? 6 per 5 ya? 6 per 5K. Gitu. K-nya 200 Newton per meter. Berartinya 240 Newton per meter. Ini konstanta pengganti, ya 6 per 5K. Ya, benar. Bentar. 3K seper 3K tambah seper 2K 5K per 6K kuadrat coret-coret 6K per 5. Oh, benar. Nah, ini K-nya, ini K pengganti. Secara keseluruhan K-nya ini kita pakai. Ya udah, berarti dapat K-nya, dapat M-nya, masukin ke sini. Jadi T-nya adalah 2pi akar dari 240 Newton per meter per masanya. Masanya berapa? 60 kg. Nah, ingat kalau Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau kita bagikan dengan kilogram, habis. Jadinya apa? Ini juga habis per meter lagi. Coret-coret jadi seper S kuadrat. Periode itu harusnya S. Kilogram meter per sekon kuadrat. Iya. Kilogram meter per sekon kuadrat. Ini berarti meter kilogram. Coret habis. Seper S kuadrat. Salah dong harusnya. Di 4. Jadi 8 pi sekon. Nah, nggak ada jawaban. Atau M per K ya. K itu M omega kuadrat. Jadi omega itu akar K per M. K itu satuannya Newton per meter per kilogram. Newton per meter, ini kilogram. Ini radian kuadrat per sekon kuadrat. Newton itu
kilogram meter per sekon kuadrat. Sama, tapi kalau satu ini nggak dapet ya. Atau salah, salah rumus selama ini. Terbalik akar, hmm, oh iya harusnya 4pi, tapi nggak ada, ya 4, kenapa? Bentar. Omega itu, oh iya, ini kan dibalik ya, oh, lupa balik, ini M per K harusnya. Iya, maaf ya. Ini betul, cuman pas di sini masalah, lupa balik. Berarti 4 kilogram per, iya, lihat satuan makanya, oh bingung kok satunya nggak pas gitu. Ini berarti 240 Newton per meter. Nah ini pasti betul. Kan kilogram per kilogram meter per sekon kuadrat. Ini habis-habis. Jadi S kuadrat benar ya. Diakalin jadi sekon. Jadi ini 1/4. Jadi 0,5 pi sekon. Nah gitu. Lihat satuan ya, jangan ya kalau ragu. Ya, biasa kalau pribadi sih biasa lihat satuannya. 0,5 pi jawabannya. Nomor 1 paham nggak semuanya? Fajal mana? Aku nggak ada suaranya tiba-tiba. Ngantuk. Ada, ada. Diego paham nggak? Karen, Stephen paham ya. Dio, Bismillah. Bukan pi ya. Iya, pi ada pi-nya ini 0,5 pi ini. Jelek tulisannya ya. Dia Karen mengatakan tulisan aku jelek secara halus. Sekarang nggak langsung. 0,5 pi. Ya, benar. Ya kan jadi 1/4 ya, karena kan jadi setengah. Iya benar ya, setengah dikali 2 pi jadi pi. Oh iya benar-benar. Coba nih yang B. Tinggal hitung lah ya, hitung sendiri bisa ya. 40 dengan 240 salah, 60 duh kacau. Ya 4. Jadi 1/4 akar 1/4 setengah kali 2 pi jadi pi. Ya oke. Udah lanjutlah nomor 2. Sebuah balok masanya 0,5 kg dihubungkan sebuah pegas ringan konstantanya 200 Newton per meter. Ketika berosilasi harmonik, tercatat bahwa simpangan maksimumnya adalah 3 cm. Kecepatan maksimumnya berapa? Nah, kita tahu persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana itu A omega cos omega T. Nah, kalau gitu berarti untuk maksimum, maka cos omega T-nya harus bernilai 1 supaya maksimum. Berarti Vmax saat cos omega T-nya nilainya 1 adalah A dikali omega. Udah selesai. Nah, A-nya dikasih tahu kan, simpangan maksimum kan amplitudo 3 cm. Dikalikan dengan omega. Ini belum soal UTBK atau SBMPTN ya. Soal 2 masih soal biasa nih. Omeganya berarti akar dari K per M. Masukin. Jadi ini A dikali akar K per M. Nah, berarti akar dari K-nya, konstanta pegasnya 200 Newton per meter, dibagikan dengan 0,5 kg. Ini dapat nanti 20 bentar, 2000 kali bagi 420, 20 kali 3, 600 cm per detik. Berarti 600 cm loh. Ya kan? 6 meter per detik. Enggak ada jawaban ya berarti. Itu 0,6. Osilasi itu getaran, bergetar, sama. Osilasi itu dengan getaran sama maknanya, itu gerak bolak-balik. Osilasi itu gerak bolak-balik. Betul kan ya, nggak salah hitung kan? 3 cm itu 200 per 0,5 dikali dibagi setengah kan kali 2, 420 kali 60. Ya 0,6 ya. Ya, oke. Okay. Iya, thank you Fadil. Ya, benar jawabannya B ya. Ya lanjut, nomor 3. Nah ini. Ada yang udah coba belum? Wah, gregetan mau coba sih. Kalian mau coba nggak? Tapi aku malas nunggu, ya lah bahas aja ya. Kalian latihan soal sendiri ya. Nomor 3. Ada tali panjangnya 0,4 meter digantung pada dinding seperti pada gambar. Jadi pas nanti dia lurus seperti ini setengah L. Ya. Berarti ini juga setengah L.
Periode osilasi ini gampang banget. Iyalah, malas kan pasti lama nih kerjainnya nanti nih. Periode kalau di Bandul itu apa? Dua lupa lagi kan? 2pi akar L per G, bener nggak? Ya, kalau takut kebalik ya lihat satuannya. L itu meter, G itu meter per detik kuadrat. Coret-coret ya detik, bener, ini benar berarti. Jadi T itu adalah kalau untuk yang saat di sini posisi satu, ini posisi dua ya. Saat di posisi satu, L satunya ya L, yaitu 0,4 meter. Tapi kalau di posisi dua, panjangnya jadi posisinya kayak gini. Nanti kan dia bergeraknya kayak gini, gitu kan? Nah ini udah setengah L, berarti setengah L jadinya 0,2 meter. Udah gitu doang. Jadi periode osilasinya gimana? Ya berarti T1 tambah T1 tambah T ntar mikir dulu. Dia nanya periode. Kalau dari sini ke sini kan masih setengah jalan. Nah, itu berarti waktunya ya. Cari dulu waktunya di sini. Oh, tapi adanya rumus periode kok. Ya udah nanti kita bagi 4, gitu kan? Jadi periode itu kan untuk T1 ya. T1 itu berarti 2pi akar dari 0,4 meter dibagi 10 meter per detik kuadrat. Ini di sini berapa nih? 0,04 dibagi jadi 0,02. 0,02 kali 2 jadi 0,4 pi detik. Kalau T2 berarti 2 pi akar dari 0,2 meter per 10 meter per detik kuadrat. Jadi 0,02 diakarin jadi 0,1 dikali akar 2. Jadi 0,2 akar 2 pi detik. Nah, ini kan periode. Periode kan untuk satu getaran. Nah, di sini kita lihat dari posisi 1 ke posisi 2 itu seperempat periode. Seperempat T1. Kalau dari sini ke sini, dia seperempat T2. Nah, dia nanya periode osilasi ayunan ini. Di kasus ini berarti, apa lagi? Ke sini, 1, hitung. Ke situ, 2. Balik lagi ke sini, 3. Balik lagi ke sini, 4. Nah, itu satu periode. Berarti intinya kita butuh 2 kali seperempat pi ini ditambahkan 2 kali seperempat T1 ditambah 2 kali seperempat T2, atau secara nggak langsung kita butuh setengah T1 tambah setengah T2. Ini periode totalnya. Nah, jadi untuk mencarinya ya dapatkan T1 tadi berapa? Setengah dari 0,4 pi detik ditambah setengah dari 0,2 akar 2 pi detik. Coret 0,2. Jadi T ini adalah 0,2 pi ditambahkan coret 0,1 akar 2 pi detik. 0,2 ditambah 0,1 akar 2. Nggak ada jawaban nih kayaknya memang. Anggaplah yang D, tapi ganti jadi 0,1 akar 2. Jawabannya D. Sampai sini paham nggak? Ini kalau muncul soal UTBK cocok ini. Tapi kayaknya cuma apply rumus aja sih kayaknya. Paham nggak? Oke, sampai 2.30 ya. Minggu-minggu depan kalau misalkan kalian udah kerjakan soalnya, baru mungkin kita bahas semua. Ngelek. Ajel gimana, paham? Stephen? Diego, paham nggak? Ayo pikir, kalian mau ke PTN mana nih? Ada yang mau ke FK, ada yang mau ke A2 UGM. Yuk semangat belajarnya. Gak mungkin gak ada jawaban UTBK, santai aja. Pasti selalu ada. Itu yang buat soal bukan mahasiswa, bukan lulusan S1, udah lulusan PhD dari luar negeri yang buat soal tuh. Slow aja. Twitter aja. Kalau nggak bisa jawab, bagusan nembak atau kosongko, tergantung kalian. Nggak bisa jawab itu tergantung kelamaan nyari idenya atau kelamaan hitung. Kalau kelamaan nyari idenya, skip dulu.
Kalau kelamaan hitung juga skip dulu sih. Jadi jawaban wa itu skip aja. Jangan ditembak, kosongin dulu. Kerjakan dulu yang kalian pertama ketemu idenya, terus mikirnya cepet, hitungnya juga cepet. Tapi biasanya hitungannya cepet sih kalau di UTBK karena yang diuji kan konsepnya kalian. Jadi biasa yang lama itu mikirnya bukan lama hitungnya. Angkanya kecil-kecil aja. Kalau fisika malah banyak variabel, kebanyakan variabel, tapi ada juga yang hitung-hitungan angka. Kok UTBK kalau asal teken jawaban nggak bisa kosongin balik ya? Nggak tahu, nggak tahu, lupa. Kayaknya nggak bisa. Ntar ya, nih masalah jaringan hujan, jadi share screen-nya hilang. Nembak, nembak C dulu, baru kerjaan satu biar nggak panik. Lumayan, lumayan kreatif. Ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Tim Inggris C semua. Tapi Inggris mirip-mirip yang dipelajari di sekolah loh, buku live itu. Yang bisa ditanya main idea, references, references to, kan sering. Harusnya bisa lah, udah biasa kalian tuh kan. Itu dari SMA 1 sampai SMA 3, itu tetap ada soal kayak gitu kan, references-nya, nyari main idea-nya, terus nyari opini, gitu-gitu kan. Oh, malas baca, iya itu ya masalahnya. Tapi bisa kan, main idea PBM aja salah, apalagi Inggris kok. Kalau Inggris banyakin comprehension-nya. Yang penting kalian pahamin dulu. Comprehension itu kan pemahaman teks ya. Pentingnya di situ sih biasanya. Blok C, nggak ada yang blok Amerika atau Uni Soviet. Deo linjur nggak? Ada yang linjur nggak di sini? Lintas jurusan ada nggak? Yang ujiannya nanti ada soskumnya. Oh nggak ada ya, semuanya saintek. Aduh. Kalau dulu ada nih si Chris ya. Chris tuh ujian sosum doang. Walaupun dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saintek kan ya. Memang dia agak lemot sih, memang lemot matematika. Tapi dia jago, nggak tahu ya jago atau enggak ya. Cuman dia jago bacot sih biasanya. Oh, Felicia Wijaya linjur lintas jurusan atau memang sosum doang. Kalau Chris dia sosum doang, dia nggak saintek, otaknya nggak ke situ. Kalau linjur kan sosum doang. Oh, kalau linjur kan dua-duanya kan, udah ujiannya IPA, terus ujiannya saintek, terus nanti sosum lagi kan, capek tuh. Ya dulunya namanya IPC. Dulu Cici Koko, Ciciwa itu IPC. Pas dia mau lamar kemana lupa lu, tapi nggak lewat sih. Ujung-ujungnya micro skill. Goblok emang, lebih pintar adiknya. Emang kan. Ya kalau dulu IPC milih 3 bisa. Iya bayar mahal kan, beda beda cepet ya, 100.000 kan. Jadi 300 ya kalau sekarang yang linjur tuh. Sosum saintek. Iya, dulu pas kecil pas SD, kepo tuh. Kalau kalau Cici sama Wa kan beda 8 tahun. Nah, dulu ada, kalau dulu kan beli teks yang tebel itu kan dalamnya ada kaset kan. Nah, CD. Nah, CD itu tulisannya IPC. Ya, kepo kan. Kan adanya IPA, IPS, tuh ada IPC. Terus dia bilang ilmu pengetahuan campuran katanya. Oh, ternyata untuk ke PTN, bukan materi di sekolah. Iya, 8 tahun. Sekarang makanya udah umur segini udah jadi paman. Udah ada ponakan. Bentar lagi jadi om-om. Kak Kevin. Om Kevin, aduh, dibilang. Nikahnya kapan? 2020 November. Eh, 2021 November. Pas-pas 2020 deh atau 2021 lupa deh. Pokoknya pas COVID dah, pas COVID. Yuk, lanjut yuk. Nah, kalian pilih deh mau bahas yang nomor berapa.
Tuh ada yang aneh-aneh. Nah nih soal SBM 678 lah, pilih satu. 6 dong. 6 dong. Yang lain mana nomor berapa? Satu liter, satu soal terakhir ya. Ikut 6. Ya ini nggak usah lah. Kalian coba sendiri ya nomor 10 kalian coba sendiri. Ini susah analisisnya. Banyak yang perlu. Ini campuran ya. Masuk ke tekanan iya, GHS iya, kinetik gas iya. Makanya kemarin mah agak salah taruh di sini, harusnya taruh di gas. Ini lebih ke teori kinetik gas. Tapi kalian kan udah punya banyak ilmu kan, harusnya bisa lah. Kalau mau skip dulu nggak apa-apa, nanti kita bahas take. Oh ya, lupa tadi setelah fluida harusnya termodinamika dulu, itu keluar. Udah dihapus pula. Nanti ingetin lagi ya, sebelum gelombang, setelah fluida. Itu kita termodinamika dulu, itu lebih penting. Karena itu tiap tahun selalu keluar tuh. Nomor 6. Nomor 6 apa tuh space nih. Di sini aja lah ya. Oke. Nggak auto berarti. Ya, nah kita bahas ini. Ini SBMPTN 2014. Pada getaran selaras sederhana, jika T-nya 0, X 0, V-nya V0, berarti pada saat awal-awal, tinjauan awal, dia sudah di posisi X0 dan dia sudah di posisi V0. Iya, kok lihat yang di website sekolah kalian itu, bukan sekolah, ya sekolah kalian lah sekarang kan. Itu ada yang lulus ke fisika. Fisika mana? USU ya, kalau nggak salah. Ya kan? Kira harus proud loh. Kan alumni kan dari sana harus harus bangga loh. Sangat bangga, bangga sekali ya. Oh ya, berarti Mia 3 lebih jago fisikanya ya. Nanti oke, Koko pun kalah ya kan. Tapi fisikanya fisika USU. Ya, oke. Ya, wish her luck ya, wish her luck lah. Pada getaran selaras sederhana, maka amplitudo getarannya berapa? Dia nanya A-nya berapa. Eh, Caranya gimana kok? Ya, kita ingat kalau energi mekanik, jangan energi mekanik. Apa yang bisa kita tinjau di sini? F, ada omega, ada V, ada X. Apa yang bisa kita tinjau di sini? Amplitudo X itu A sin omega T. V itu adalah A omega sin omega T, E cos omega T. Nah, sin omega T, cos omega T harus kita hilangkan. Tapi in terms of maksudnya dinyatakan dengan amplitudo. Ya, berarti sin omega T, sin omega T dari sini ya. Nanti kan kita dapat sin omega T itu X per A. Nah, ini pada T sama dengan 0, kita anggap ini X0 lah. Ini kita anggap V0. Nah, X, berarti ini X0 per A. Jadi kalau kita pakai segitiga pembantu, ini siku-siku, ini omega T-nya, sin itu depan per miring X0 per A. Jadi ini berarti akar dari A kuadrat min X0 kuadrat. Jadi cos omega T kita dapat. Cos omega T itu adalah samping per miring, akar dari A kuadrat min X0 kuadrat per A. Jadi V0 itu adalah A dikali omega dikali cos kuadrat omega T itu akar dari A kuadrat min X0 kuadrat per A. Ini kan habis, pakai. Jadi V0 per W omega sama dengan akar dari A kuadrat min X0 kuadrat. Dikuadratin. V0 kuadrat per omega kuadrat sama dengan ditambah X0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi A itu adalah akar dari X0 kuadrat ditambah V0 per omega dikuadratin. Dah, gampang kan? Intinya dari mana? Dari sini idenya. Dah.
Jadi A itu X akar dari X0 kuadrat tambah V0 per omega kuadrat. Jawabannya yang B. Duh, sama sekali nggak ada angka kan? Makanya belajar dari basic. Tadi basicnya kita dapat, oh X0 itu asin omega T. Kalau yang V itu A omega cos omega T. Kenapa? Gak ada kecepatan ya? Kecepatan ya? Atau gimana? Paham nggak sampai sini? Intinya ini, sisanya tinggal trigonometri, bla 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 bla, aljabar biasa, kuadrat kuadrat, pindah-pindah, dapat nanti cari A-nya. Oh, nggak kesampaian idenya ke segitiga. Ya kan intinya supaya kita mau hubungan itu apa yang hilang? Ya sin dengan omeganya kan. Sin dengan cosnya kan. Nggak tahu, tanya soal yang buat soal SBM 2014 nih siapa nih? Mungkin ada cara lain, aku nggak tahu ya. Kalau wadah tan, jangan. Kalau tan kan nggak hilang. Kalau kita bagi sin per cos kan nggak hilang kan? Malah A-nya hilang, amplitudonya hilang. Kan kita mau cari amplitudo. Berarti yang hilang harus sin omega T sama cos omega T. Gelut apa nih? Gelut fisika. Ya, itu soal terakhir ya. Nah, sisanya kalian latihan soal sendiri. Eh, Minggu depan kita bahas. Nah, minggu depan seru nih. Kita bahas dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Itu kalau dinamika rotasi mungkin banyak rumusnya, banyak bisa dibuktikan. Kalau kesetimbangan benda tegar itu kayak hukum Newton. Itu kita tinjau-tinjau aja. Tapi ada konsep torsi ya. Kemarin udah kita bahas kan sedikit ya soal Miss Vero itu. Oke, nah kalau gitu 1,5 jam aja ya, capek. Masih rehat dulu, nanti ngajar lagi soalnya. Kalau gitu ya sudah boleh leave. Ini nanti PDF-nya mau share ya, santai aja. Nanti mau share ke Drive. Ini nggak usah SSSS lah, penuhin galeri kalian aja. Nanti mau share ke Drive, kalian bisa lihat di situ. Ingat ya, minggu depan latihan dulu soalnya, baru nanti kita bahas bareng-bareng. Dan yang bahas itu juga kita bahas yang kalian request dulu, yang mana yang nggak bisa. Oke, silakan live. Kita jumpa hari Selasa depan. Sama-sama, bye.